Karena kalau kita lihat memang tempe sendiri di daerah Sanan khususnya ya, itu memang sebagai tempe sendiri juga sudah mendarah daging ya di sana, dari turun temurun, dari salah satunya Bu Nurjana ke anaknya hingga sekarang sudah generasi ketiga. Jadi dengan inilah kita melestarikan budaya di kuliner, yaitu salah satunya dengan keripik Sanan ini tadi, gitu Pak. Selamat sore Om Indra, selamat datang di podcast Lantai 3. Kali ini kita bakalan bahas ini nih, keripik tempe yang ada di Sanan. Nah, kan Kota Malang ini kan menjadi tempat produksi tempe yang lumayan paling banyak nih di Jawa Timur, terutama di Kota Sanan. Nah, kira-kira nih, menurut Om Indra ini apa sih dampaknya buat yang ini, pendapatan daerah itu apa aja? Kalau dari keripik tempe sendiri ya, itu merupakan masih belum digeser sebagai oleh-oleh khas Malang, masih nomor 1, dan sebagai oleh-oleh yang dicari oleh orang luar kota, masih belum bisa menggeser. Yang kedua mungkin ada keripik buah, tapi masih belum bisa menggeser keripik Sanan ini, karena sebagai sentra industri ya, sentra industri sendiri itu adalah pusat. Jadi ada beberapa produsen keripik tempe di Kelurahan Sanan, di daerah Sanan, itu dia produksi keripik tempe secara massal dan dijual secara besar-besaran di Kota Malang ini. Itu. Terus kalau dampaknya yang bagi sekitaran itu di Sanan itu bagaimana? Kalau dampak dari Sanan sendiri ya secara gampang-gampangan dia menyerap ini ya, tenaga kerja dari daerah Sanan sendiri, bisa menghidupi dari beberapa radius kayak misalnya penggoreng, terus orang produksi, tenaga marketing, juga sebagai pemasukan di daerah sana sebagai sentra industri. Apalagi di sana juga ada beberapa toko pusat oleh-oleh. Nah, itu semakin menjadikan Sanan kuat baik dari produksi maupun di penjualan. Itu, Mbak. Terus kira-kira apa sih yang bakalan dilakuin pemerintah itu buat mendatang itu, jangka ke depannya gimana? Untuk jangka ke depannya yang saya kira pasti akan lebih mendorong lagi dari produksi massal, mass production, terus membantu. Kalau dari kami, saya akademisi itu membantu untuk proses pelegalan. Contohnya saja, untuk membuat produksi ini SNI, kita harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria, dan itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa instansi terkait, misalnya dari higienis, terus pengepakan, terus juga gimana caranya ini bisa ekspor impor, itu akan kita diupayakan oleh dinas terkait untuk ke arah sana. Dan lebih jauh lagi ini untuk menjadikan kekuatan dari Malang sebagai Malang kota pariwisata dan bertahan dari ekonomi pariwisata, itu Pak. Terus yang perlu dilakukan lagi tuh apa buat lebih meningkatkan itu yang di Sanan? Lebih ditingkatkan mungkin kalau kita mengkaitkan dengan era sekarang Pak ya, kita era digitalisasi 5.0, kita harus mendigitalisasikan, dan di sini adalah dimana kita harus menjembatani. Kalau produksi saja kan mungkin generasi tua bisa, tapi kalau untuk digitalisasi mungkin teman-teman yang usia-usia muda, Gen Z ya, itu bisa mempromosikan baik dari pengemasan atau dari penjualan atau dari gimana caranya, kan sekarang sudah banyak medsos. Nah, itu mungkin bisa peran-peran Gen Z tadi memberikan dampak branding, dan mungkin yang saya tahu itu mungkin kalau cuman keripik tempe jadi kayak ini apa? Kayak rasanya cuma itu aja. Kalau anak muda kan lebih pizza, balado, mungkin untuk kreativitasnya di sana mungkin. Ditambah rasa-rasanya gitu ya. Terus digitalisasinya selain dari medsos itu kira-kira apa aja lagi? Kalau yang jelas mungkin sulitnya di sini pajak itu harus digital, e-filing, terus pelaporan banyak elektronik itu harus yang mungkin lebih paham di sini adalah generasi Gen Z ya. Itu mungkin lebih difasilitasi oleh dinas terkait di Kota Malang untuk didorong ke arah sana, untuk mendorong UMKM, apalagi sentra industri di Kota Sanan ini, di Kota Malang. Juga ada ekspor impornya gitu. Iya, ekspor impor untuk lebih menambah EDB, domestik brutonya.
Itu mungkin lebih ke PDB sana, mungkin kita dorong untuk penguatan ekonomi ya, biar tidak hanya laku di daerah nasional tapi juga syukur-syukur bisa internasional, bisa keluar gitu Pak. Terus buat yang UMKM di Malang Creative Center itu bagaimana promosinya di sana? Oh iya, kalau dihubungkan dengan MCC ya yang sebagai salah satu wadah kreativitas anak Malang, Ekraf ya, ekonomi kreatif, mungkin di sana banyak pelatihan-pelatihan, karena kalau kita harus mendatangkan mereka kan juga sulit, kita harus ada wadahnya mereka. Jadi sebagai anak muda diundang ke UMKM di MCC, mungkin diberikan pelatihan dan menjadi titik temu antara UMKM dan generasi muda sebagai wadah untuk pengembangan kreativitas dan mendukung ekonomi kreatif. Itu Pak. Oke, berarti ini Sanan itu sebagai salah satu industri UMKM Malang ya, yang mampu ini menggerakkan Malang, yaitu keripik tempe sebagai ininya warisan budaya gitu. Iya, karena kalau kita lihat memang tempe sendiri di daerah Sanan khususnya ya, itu memang sebagai tempe sendiri juga sudah mendarah daging ya di sana, dari turun temurun, dari salah satunya Bu Nurjana ke anaknya hingga sekarang sudah generasi ketiga. Jadi dengan inilah kita melestarikan budaya di kuliner, yaitu salah satunya dengan keripik Sanan ini tadi gitu Pak. Ya baik, terima kasih Mindra udah hadir di podcast kami. Ya sama-sama. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih.